Renungan Sejuk. Renungan Selasa, Jumat dan Minggu. Menyelami sukacita kasih Amoris Laetitia agar makin beriman, faithful dan berbuah, fruitful, bersama para malaikat, para kudus di surga dan Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Menyambut anak sebelum lahir. Cerita Romo kisah Samiun. Samiun, seorang pemilik toko kelontong, mengetahui ada barang yang dicuri dari tokonya, tetapi ia tidak dapat menangkap pencurinya. Maka ia datang kepada hakim yang terkenal bijak di Timur Tengah. Ia melaporkan kejadian itu dan oleh sang hakim dia diperintahkan agar pintu toko dilepas dari engselnya dan itu dibawa ke pasar, ke tengah pasar, lalu pintu itu dicambuki 15 kali karena tidak melakukan wajib menahan pencuri masuk. Di situ banyak orang berkumpul menyaksikan kejadian aneh. Hukuman bagi pintu yang jelas-jelas tidak masuk akal. Begitu hukum cambuk selesai, hakim mendatangi pintu dan menempelkan telinganya untuk mendengar apa yang dibisikkan. Ketika itu, ia kemudian berdiri dan bilang, "Pintu membisikkan kata-katanya. Pencurian yang terjadi di toko Samiun dilakukan oleh seseorang yang berkalung sarung." Nah, semua orang saling memandang dan sebagian besar melepaskan sarungnya. Pintu masih berbisik," kata sang hakim. "Yang melepaskan sarung tetapi kepalanya memakai kantong plastik." Segera seseorang meraba kepalanya. Kemudian rumahnya diperiksa dan ditemukan barang-barang curian. Untuk membuka siakku hanya diperlukan kata yang menyanjung atau sebaliknya celaan. Keindahan kasih suami istri tampak dengan kasih pada anak-anak sebelum mereka lahir. Namun kerap terjadi anak-anak ditolak, ditinggalkan dan dirampas hidupnya. Jika seorang anak lahir ke dunia dalam situasi yang tidak diinginkan, para orang tua dan seluruh keluarganya harus melakukan segala upaya untuk menerima anak tersebut sebagai karunia dari Allah dan memikul tanggung jawab untuk menerima anak-anak ini dengan keterbukaan dan kasih sayang. Sebab ketika berbicara tentang anak yang lahir ke dunia, tidak ada pengorbanan orang dewasa yang akan dianggap terlalu besar atau terlalu mahal. Jika ini dilakukan agar sang anak tidak pernah harus berpikir bahwa ia adalah suatu kesalahan atau tidak berharga, atau ditinggalkan pada luka-luka kehidupan dan kepada keangkuhan manusia.
Karunia seorang anak yang dipercayakan Tuhan kepada seorang bapak dan seorang ibu dimulai dengan penerimaan, dilanjutkan dengan perlindungan seumur hidup dan memiliki tujuan akhirnya berupa sukacita kehidupan abadi. Dengan teduh merenungkan pemenuhan akhir pribadi, orang tua akan lebih menyadari akan karunia berharga yang dipercayakan kepada mereka. Sebab Tuhan memperbolehkan para orang tua memilihkan nama dengan mana ia akan memanggil setiap anaknya masuk ke dalam keabadian. Amoris Laetitia nomor 166.